Ya, hari ini tanggal untuk penutupan tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan 6 ya. IHSG naik ya. Tapi tidak membahas IHSG ah. Lagi kacau ya IHSG-nya. Baik, ya, ada ASLC. Kita lihat bid dan offer aja dulu ya. Bid dan offer atau bid dan as. Sekarang minus 6% ya. 6%. Kita lihat nih di offer dulu. Di sini lumayan ya. Istilahnya tahanan di kanannya ribuan lah, tidak jomplang, tidak ada yang pasang cuman 700 200 gitu, nggak ada. Cuma lihat di sini di bid terakhirnya, lihat ya, di dua bid terakhir ini sangat jelas sekali ya. Nah, ini juga sama nih ya, jomplang dengan yang di atas ya. Apakah berusaha nahan? Ya mungkin saja jadi itu berusaha nahan. Apakah bisa jebol? Ya bisa jadi jebol gitu kan. Cuman secara secara bid dan offer artinya dia lemah secara keuangan ya. Dia tidak mampu lagi menjaga yang di sini ya. Untuk harga ini tidak bisa menjaga nih. Itu pandangan saya. Kita lihat dulu sekarang, kita pindahin dulu deh ini ke broker summary 15 Februari today mah tanggal 4 sekarang, tanggal 3 dulu deh, tanggal 3 ya. Ini mungkin diuploadnya nanti tanggal 4 ya. Jadi ini adalah tukar pikiran teman-teman kita ya. Mudah-mudahan dengan tukar pikiran ini kita sering bertukar pendapat. Ini pendapat saya, itu pendapat kalian, mungkin bisa match di mananya, dan mungkin ada kekurangan silahkan tambahkan, itu akan lebih baik ya. Dan kepada teman-teman yang belum dibahas, mungkin apapun itu kalau saya perlu bahas ya kita akan bahas ya, kita rame-rame, karena setiap pertanyaan itu unik, setiap pertanyaan itu pasti bermakna dan bermanfaat. Baik, segitu aja untuk pembukanya. Dan satu lagi, bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya, tapi ini sebagai media untuk pembelajaran. Karena saya bahas tanggal 15 ya, tanggal 15 ini sekitar sini ya. Itu karena bukan pembelajarannya di sini adalah broker bandar masih jualan, di sini juga masih jualan, tapi terdeteksi ada frekuensi analyzer. Maka yang terjadi besoknya adalah up ya. Dari berapa nih? Dari 97 ke hampir ke 100 ya, lumayan kan, berapa tip. Kalau itu kabur aja udah gitu kan, kalau udah cuan kabur aja udah. Saya bilang di sini ada gap, hati-hati, dan sekarang tertutup gapnya ya dengan candle hijau, dengan candle merah. Terus di sini ada support juga yang terdekatnya, supportnya double support nih, cuman ya jebol ya, double bottom cuma jebol. Akhirnya yang sini juga jebol. Nah, pas kalian lihat di sini, lihat ya di sini ya, dia jebolnya itu menutup gap yang ini ya, gap up yang ini ditutup nih sampai ke sini. Dan masih menyisakan satu gap lagi di sini nih, gap yang candle merah. Dia turun, tapi pas besoknya dia naik, langsung di up naik ya. Nah, di sini ada lagi di harga harga berapa? 80 ya? 82. 80-an ya. Di harga 80. Ya, paling support yang lagi kalau paling di sini 78. Bagus dong kalau ke 78, makin murah harganya ya. Apa ini bisa ke 50? Semua saham juga berpotensi sebenarnya, tinggal market makernya aja mau nggak ke 50 gitu aja sekarang ya. Fundamental seperti ini akhirnya di 50 enggak. Kadang-kadang fundamental berlaku untuk saham-saham yang istilahnya udah liquid, udah besar. Nah, itu tuh ngitung fundamental. Cuman kalau saham-saham yang di bawah 100 kesampingkan dulu fundamental ya, kesampingkan dulu fundamental. Yang harus diukur adalah
mendingan baca-baca candle seperti ini aja lah gitu ya, technical analisis aja, lihat volume dan siapa yang ngambil ya. Baik, untuk hari ini mudah-mudahan si candle merah ini besok kalau dia tidak ditahan nih ya, mereka besok harus nahan dulu, minimal dia diam di tempat atau enggak turun satu tik tapi ada tarikan dari bawah atau enggak dari atas ada tarikan. Itu istilahnya rencana pertama keinginan saya, itu kan keinginan saya seperti itu. Dia harus nahan dulu. Kenapa? Karena ada tiga candle ini yang menunjukkan ini adalah, biasanya kalau udah tiga candle agak lebar begini suka ada peringatan dari bursa ya, UMA itu ya, peringatan dari UMA itu suka ada. Makanya besok kalau seorang market maker yang sayang dengan emitennya, dia akan menahan untuk tidak terjadi UMA. Tetapi kalau hanya istilahnya emitennya udah tidak peduli lagi, ya mungkin longsor gitu, dilongsorkan, mungkin akan terjadi UMA ya. Dan yang kedua, mudah-mudahan ini yang di harga 80-nya ya, 80-nya tertutup juga, bisa jadi tertutup juga. Yang terakhirnya itu ada di 78 ya, 78 juga mudah-mudahan tertutup gap. Kalau yang 78 itu sekitar bukan gap, itu adalah support ya, support, di situ ada support. Nah, kalau lihat dari bandar detektor ini emang ada yang namanya distribusi gitu ya, karena merahnya luar biasa. Ini juga sama nih, foreign juga distribusi, terlihat jelas di sini nih, bandar detektor itu menunjukkan ada distribusi yang sangat kuat. Foreign juga udah ngambil, cuman ikut-ikutan nih, terjun bebas juga ya. Nah, kalau yang mau average tunggu aja dulu lah, tunggu aja dulu dia di support, apakah dia ada pungutan balik dari istilahnya dari bandar nih ya, atau dari foreign. Lihat aja ada pungutan balik enggak. Kalau enggak ada, dia malah terus distribusi, ya tunggu aja sampai dia berhenti distribusi, sideways sebentar. Nah, di situ ada pungutan balik enggak. Kalau ada pungutan balik, manfaatkan aja. Kalau yang mau average, kalau ada yang mau cut loss, istilahnya kalau sekarang juga kalau cut lossnya bisa gitu ya. Cuma kalau yang sayang dengan uangnya, silahkan gitu kan untuk average setelah terjadi sideways atau ada pungutan balik dari market maker atau bandar ya. Bandar ada di sini. Soalnya bandar detektor menunjukkan ini masih distribusi nih. Ya, masih distribusi sangat kuat banget ini distribusinya. Dari sini nih, dari mulai puncak sini nih distribusi. Kalau berdasarkan candle, andaikan dia ada kenaikan, coba kalian lihat di sini ada candle merah yang agak gap up ya, gap up ini satu di sini 100, yang kedua ada di sini ya, 126 berdasarkan candle ya. Jadi kalau menurut saya ini masih ada distribusi ya. Jadi harap hati-hati aja, mudah-mudahan sih distribusinya habis setelah menutup candle ini nih. Yang saya bilang, nah setelah menutup candle ini, dan kalau dia mau ke support ya di sinilah gitu ya, di 78 ya, di 78 mudah-mudahan bisa mantunya di 78 itu, mudah-mudahan ya. Kalau dia punya rencana lain berarti mau menghabiskan barang dulu, nanti kita lihat pungut baliknya di mana. Kalau lihat di sini sih dia ada pungutan baliknya nih ya, kalau dia mau mah. Kalau mau niat, kalau dia mau niat mau ya, istilahnya disuguhkan turunnya drastis nih. Udah pada nangis nih yang punya saham di sini mah ya. Apalagi kalau yang beli dari sini nih, wah nangis ya. Ke berapa? Ke 78 di supportnya ya. Tapi masih mending kalau kalian beli istilahnya, contoh ada yang beli di sini nih, masih mending. Kalau turunnya kan paling ke 82 sampai 50 aja gitu ya. Turunnya ya. Cuman kalau yang beli di sini bagaimana nih? Kalau yang beli yang di sinilah gitu ya. 100. Ya walaupun istilahnya 3 kali arah atau 2 kali arah bisa tercapai ya. Makanya saya bilang kalau beli sebuah emiten, kalau lihat lagi downtrend gitu, kalau lagi downtrend seperti ini, kalau belum berpengalaman gitu, bahanya coba-coba aja. Cuman satu, ikutin aja garis ini nih, garis MA nih, garis MA nya aja. Ketika MA 10 tuh udah naikin, istilahnya kalau dia gagal lagi
udah tinggalin gitu ya contohnya. Kan ini MA masih di bawah ya, MA 10-nya masih di bawah MA 10 sama MA 20 dan MA 200. Nah, contohnya kalau mau ngambil di breakout-nya ya udah di MA 200-nya gitu kan. Ini kalau masih kan ada, mudah-mudahan ada pantulan bisa sampai sini aja nih. Ini kan kadang-kadang dikasih garis awalnya dia support di sini ya, menjadi resist kan, di 90 jadi resist. Kalau mau breakout ya harus melewati candle ini nih, candle yang saya janjikan di 100 ya. Ya, yang mudah-mudahan kalau udah menembus candle ini bisa nembus candle ini gitu kan, candle ini mudah-mudahan. Itu kan rencana jangka panjang. Tapi kalau jangka pendeknya juga bisa juga gitu kan, cuma 2 kali arah 3 kali arah juga ya udah beres gitu kan. Dari broker summary ada si YP, ada si AZ yang memang suka kejem nih AZ. Si AZ suka kejem aja. Jadi ini ada teman-teman kita yang sudah ngambil ya, ada CP tumben nih ngambil, biasanya ngebuang barang nih. CC di sini. Nah, kalau sini CC terbalik nih, setelah dia ngebuang barang. CP yang ngambil. Tapi kalau ada broker CP ya mudah-mudahan sih CP ini ya bisalah gitu ya. Maaf. Di sini juga ada si MG nih. Terakhir ini panjang ini si MG ternyata ya 83. Ada 72.000 lot. Ini kalau ini tipis kan. ASL-nya tipis enggak? Ya tipis tuh. Tipis lah. Ya. Tipis gini mah sebenarnya kalau market maker yang yang bonafide atau yang walaupun tidak bonafide, sebenarnya kalau market maker itu dengan barang sedikit, dengan modal seadanya bisa naikin. Karena kenapa? Karena mereka bisa manggil gitu, bisa manggil teman-teman scalping. Makan, bisa dimakan lagi, turunin lagi, makan lagi, turunin lagi gitu. Seperti itu aja dia bisa mancingnya, insya Allah lah. Kalau istilahnya kalau bisa mancingnya walaupun modal sedikit, mereka itu pinter gitu ya. Kalau udah ada CMG yang masuk, sekarang CMG kan, nah kalau CMG masuk ini biasanya ya ciri khas CMG itu kalau mau scalpingan seperti yang ngasih tanda CMG masuk, contohnya gini ya, oh apakah dia mau jualan atau enggak. Nah, dia udah ngasih tanda tuh, dia mau jualan, dia suka ngasih tanda, dia dengan masuk sedikit biasanya. Ya masuk sedikit itu baru dia bisa tuh mancingnya kalau CMG. Tapi mudah-mudahan CMG-nya yang suka yang pandai itu ya, karena akun CMG banyak ya. Ya, teman-teman seperti itu. Di sini ada ahli-ahli scalping. Mudah-mudahan ini juga di sini di dalamnya ada ahli scalping yang mulai nitip di CMG juga ini. Mudah-mudahan dengan ada tandanya ini CMG bisa memainkan emiten ini. Dan yang seperti saya bilang, mereka harus, kalau tidak mau ada tanda umma, mereka harus nahan dulu aja, nggak usah kemana-mana, nahan dulu aja. Mudah-mudahan bisa gitu kan, mudah-mudahan bisa. Dan teman-teman kita istilahnya tidak banyak yang ngelempar barang ke kiri. Artinya apa? Kalau melempar barang ke kiri akhirnya mereka ke atas. Kalau modalnya dia ada ya bisa jadi gitu ditampung. Tapi kalau udah melihat seperti ini nih, kosong seperti ini, mungkin modal mereka udah sedikit ya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti yang saya bayangkan lah ya. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya bayangkan, karena yang melempar juga bukan istilahnya bukan broker teman-teman kita ya. Masih ngelemparnya masih ada broker lumayan, si AZ sama si CR sama si DR sama si AI. Ya ini mereka lah broker-broker yang suka dipakai sama market maker ya. Di sini juga lawannya broker-broker yang suka dipakai sama market maker. Walaupun dia beli sedikit kayak KK, MG itu juga walaupun sedikit, mereka biasanya kalau yang pandai ya bisa di up juga gitu, dan bisa juga di up atau enggak di down tapi sambil di up, sambil ngebuang barang, sambil average barang, akhirnya bisa jualan dengan cara seperti itu dan mereka untung udah keluar gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang di saham tukar pikiran di ASLC. Dan seperti itulah tukar pikirannya dan pendapat saya seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksinya. Mudah-mudahan teman-teman dalam tradingnya membantu
dalam tradingnya lah, pokoknya seperti itulah ya. Kalau udah malam begini nih, kurang kopi kayaknya. Ya, saya minta teman-teman, selamat beristirahat. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Ciao.